Imagination. Nice. Baik, langsung saja ya teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang kebencanaan, mengenai potensi bahaya, resiko, dampak, dan model pencegahan bencana di Indonesia dengan mengambil pelajaran berharga dari 3 kasus yang berbeda, termasuk kasus dari Jepang. Nah, yang pertama, bahaya, resiko, dan dampak dari gempa di Yogyakarta pada tahun 2006. Bahaya utamanya adalah gempa tektonik kerak dangkal yang mencapai magnitudo 5,9. Sumber resiko yang menjadi pemicu adalah pergerakan sesar opak, sesar aktif yang membentang di sepanjang sungai Opak. Dampak yang terjadi sangatlah parah. Yang pertama, korban jiwa masif mencapai hampir 6.000 jiwa. Yang kedua, kerusakan parah terkonsentrasi di dataran rendah Bantul karena struktur tanah yang lunak. Dan yang ketiga, terjadinya fenomena rayapan tanah yang memindahkan rumah warga puluhan meter, dan itu memaksa pemindahan desa. Nah, yang kedua adalah ancaman di wilayah pesisir Lebak Selatan Banten. Bahaya yang mengintai adalah potensi gempa megatrust dengan kekuatan yang diprediksi mencapai magnitudo 8,7 dan resiko menuju tsunami dengan ketinggian hingga 20 meter. Dampak potensial yang diwaspadai adalah isolasi akses darat, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa yang tinggi akibat kepadatan penduduk di zona megatrust. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah laporan bahwa tingkat kesiapan masyarakat di wilayah ini dinilai belum mencapai 20%, yang memicu kepanikan berlebih dan respon yang salah saat mendengar isu bencana. Dan yang ketiga adalah model pencegahan atau mitigasi di daerah istimewa Yogyakarta dan Banten. Setelah melihat ancaman, kita itu dapat mengupayakan mitigasi di Indonesia. Di Yogyakarta pasca bencana, fokus utamanya adalah pembangunan kembali yang lebih baik dengan standar bangunan tahan gempa yang lebih baik dan membangkitkan spirit guyup rukun masyarakat untuk rehabilitasi. Yang kedua, di Banten pada saat proaktif. Model mitigasi didorong oleh inisiatif komunitas seperti Desa Tangguh Bencana atau Destana dan Gugus Mitigasi Lebak Selatan (GMLS). Model ini mencakup 1. Pemasangan siren mandiri untuk desa. Yang kedua, penetapan jalur evakuasi dan pembentukan keluarga tangguh bencana untuk evakuasi mandiri. Dan yang ketiga, ekomitigasi dengan penanaman mangrove dan cemara laut sebagai benteng alami peredam tsunami. Nah, yang keempat, model pencegahan atau mitigasi di Jepang. Jepang adalah contoh negara yang resiliensi bencana terbaik di Indonesia yang dapat kita pelajari. Model Jepang berfokus pada 2 pilar utama. Yang pertama, mitigasi struktural dan teknologi. Semua bangunan tunduk pada kode seismik yang ketat sejak 1923. Teknologi kuncinya meliputi perangkat peredam getaran atau dampers, isolasi seismik untuk memisahkan struktur dari tanah, hingga sistem kekuatan pendulum pada gedung pencakar langit. Yang kedua, budaya kesiapsiagaan. Mereka memiliki sistem peringatan dini atau EWS yang sangat cepat dan terintegrasi ke ponsel warga. Selain itu, latihan gempa rutin di sekolah dan kelengkapan kontak darurat di rumah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Untuk perbandingan model, itu Indonesia masih dominan pada fase reaktif, itu di daerah Yogyakarta pasca gempa, dan mitigasi berbasis komunitas yang ada di Banten. Sedangkan Jepang berada pada level proaktif dan preventif yang didukung teknologi dan kebijakan struktural yang ketat.
Pelajaran utama yang dapat kita ambil itu bahwa gempa dan tsunami tidak membunuh. Yang membunuh adalah ketidaktahuan dan ketidakpedulian. Oleh karena itu, kita harus bergerak dari masyarakat reaktif menjadi masyarakat proaktif. Mari wujudkan resiliensi dimulai dari diri kita. Kenali resiko lingkungan, persiapan rencana evakuasi keluarga, dan bangun atau evaluasi struktur rumah yang aman. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.